Cinta is definitely one of the best partner aku punya ya. Salah satu best partner kerja yang aku punya. Aku nggak akan mau rubah dia. He's very mature, dia anaknya sangat tenang ya. Ladies, hari ini untuk yang kedua kali saya bertemu dengan Zoe Abbas Jackson, pemeran Bu Nana di sinetron yang selalu konstan di 10 besar, and then sekarang naik lagi. Sempat turun sedikit tapi oke, sekarang naik lagi ya. Amin. And kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Hari ini dia cantik banget. Zoe, apa kabar Zoe? Alhamdulillah sehat. Hari ini jauh lebih segar dengan yang pertama karena waktu itu malam ya. Yes, waktu itu malam dan scene-nya lumayan padat ya. Hari ini padat juga. Hari ini kayaknya agak nanti ya, menuju sore udah lumayan padat nanti. Padat ya? Ini masih mulai-mulai. Mulai-mulai. Zoe, sorry agak telat, selamat tahun baru juga ya. Yes, Happy New Year. Happy New Year, Happy belated New Year ya. Yes. Zoe, kalau ngelihat tahun 2021 the review, apa arti tahun 2021 buat seorang Zoe Abbas Jackson? 2021 was a crazy year for me. Banyak banget perubahan yang terjadi di 2021. Aku beranjak 18 tahun. Abis itu I got over a really bad breakup. Aku yang putus sama seseorang yang waktu itu yang juga lumayan berantakan banget. Tapi dari situ aku jadi bisa ketemu banyak banget orang yang aku sampai detik ini sayang banget sama orang-orang itu, dan aku akan lakukan apapun yang penting aku bisa ketemu sama orang-orang itu setiap hari. Iya. Jadi ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, tapi kamu bisa ngelewatin semuanya. Oh iya, awal-awalnya doang kurang menyenangkan. Habis itu setelah melewati, habis itu kayak January, February, March, and then I got over it pretty quickly, and then woof. Seberapa berat sih ngelewatin waktu after breaking up gitu? I think it was just a shocking experience aja sih. Shocking experience. Because it all semua itu terjadi di luar kontrol. Di luar kontrol ya? Di luar kendali aku. Oke. Aku nggak nyangka itu akan terjadi. Maksudnya bukan bagian putusnya ya. Iya. Bukan bagian putusnya. Maksudnya tuh apa yang terjadi di sosmed. Of course kan itu yang di luar kendali aku banget. Betul. Dan apa yang orang ngomongin tentang aku, itu yang aku sendiri nggak bisa kontrol. Aku juga menyadari how sensitive the social media is. Aku juga dari situ mulai berhati-hati. Apa yang ingin aku expose, apa yang ingin aku keep in private, apa yang aku enjoy di private, itu sih. Tapi dari situ kayak aku jadi justru bersyukur. Jadi aku kayak oke, jadinya aku bisa memilah gitu. Pengalaman apa yang kamu ambil dari soal putus, lalu soal sosial media sekarang? Tadi kan sosial media udah ya, tapi kira-kira apakah jadi lebih berhati-hati atau gimana? Oh definitely, sumpah. Aku sendiri aku jadi berhati-hati banget. Aku sekarang yang namanya posting dimanapun aku berada, sama siapapun itu, aku posting pasti berhati-hati banget. Aku posting sama keluarga pun aku jadi berhati-hati gitu loh Kak sekarang. Jadi kayak is it necessary buat aku posting dengan keluarga aku, jadi seluruh orang, ribuan orang bisa melihat itu semua. Dan apa aku sendiri akan nyaman, karena aku sendiri orang yang sangat private. Aku selalu berusaha untuk ya kalau memang aku nggak kenal sama orang itu, ya orang itu nggak berhak untuk tahu apapun tentang hidup aku. Jadi selagi aku masih bisa kontrol, selagi aku bisa memfilter, aku filter. Oke. Itu poin yang bagus sih ya. Yes, dan itu aku mengambil pilihan itu sendiri. Dengan penuh kesadaran ya. Oh ya. Zoe, siapa orang yang ada di dekatmu? Aku sih bisa menduga mungkin mamamu waktu kamu melewati masa-masa yang cukup berat. Oh ya. Is your mom? Yes, definitely my mom, my sister, my brother. Tapi juga bonusnya, aku juga dapat teman-teman aku di judul ini. Jadi kan, ya maksudnya kan kebetulan when I broke up, I was in this judul kan. Aku lagi sibuk-sibuknya dengan judul ini yang kita lagi berusaha untuk naikin judul ini. Jadi agak bisa melupakan dikit ya. Oh ya. Karena kamu langsung ini ya Zoe, langsung sibuk di situ ya. Apa ya bahasanya ada
apa sih? Pelampiasan. Iya, pelampiasan yang penuh dengan berkah, tau gak sih Kak? Positif juga yes, ya. Yes, kalau bener enggak banget. kan kamu nanti di kamar merenungi, maksudnya, pasti, menyesali kan. Pasti. Seorang yang seorang yang seperti dirimu Yes, pasti. Maksudnya like aku kalau aku disuruh kayak turn back time dan aku bisa merubahin itu, aku nggak akan mau. Oke. Karena apapun yang terjadi, aku bersyukur apapun yang udah terjadi itu. Aku mau nanya sedikit, karakter cowok seperti apa sih yang cocok banget sama dirimu? Sama aku? Wow. Aku sih yang penting sepemikiran sih ya. Cowok baik, cowok ganteng, ya siapa sih, perempuan mana sih yang nggak mau punya cowok baik dan ganteng? Setiap manusia pada dasarnya pasti baik ya, pasti. Cuman yang punya yang namanya sepemikiran, sefrekuensi, sejalan, itu kayaknya salah satu struggle yang kayaknya aku masih termasuk ABG lah ya Kak. Iya, aku masih termasuk ABG, jadi kayak yang ABG ngalamin masa yang zaman sekarang itu adalah untuk mendapatkan pasangan yang sefrekuensi, karena aku sendiri pun termasuk anak yang masih labil kan, jadi to have a relationship is actually kind of hard at my age. And sebetulnya mungkin explore ya, berteman sebanyak-banyaknya dengan dengan lawan jenis, dan nggak masalah berteman dulu. Jadi makin mengenal ini karakter orang kan ya. Yes, kayaknya itu sih. Jadi kalau misalnya aku ditanyain kayak kamu tuh tipe cowoknya kayak gimana sih? Susah sih dijelasin karena aku aja sendiri orang yang masih labil. Karakter aku bisa berubah dalam setahun ya kan. Jadi kayak apalagi cowok yang aku incer gitu loh. Iya, nanti mungkin after 20. Yes, baru mungkin I have to mulai punya mindset kayak aku harus mencari laki-laki seperti ini gitu. Kalau mama sendiri, advice-nya apa sih? Aduh, I think dia udah ngebolehin kan sebenarnya? Ngebolehin, cuman ya mama sangat tegas kan kalau soal aku pacaran. Ngebolehin sih ngebolehin, cuman banyak banget ya. Harus begini. Kalau kau memang mau pacaran ya memang peraturannya seperti ini gitu di keluarga kita gitu. And that's fine, I'm used to it. Oke. And pacarmu dulu kan juga ngerti kan ya? Oke. And seneng sih ngelihat kamu banyak berubah lah pasti selama setahun ini karena peran Bu Nana yang udah punya anak loh. Iya. Itu amazing ya. Iya. Seorang Zoe yang baru 18 tahun lalu tiba-tiba berperan sebagai ibu. Yes. Gimana caranya? Wow, kayaknya berperan sebagai seorang istri pun udah cukup bertantangan. Betul, ya buat aku. Betul, apalagi ibu ya. Yes. Tapi istri dan ibu. Oh iya, tapi istri dulu deh. Itu udah cukup tantangan yang luar biasa. Cuman kayaknya aku lebih kayak ke belajar dari orang-orang sekitar aku. Kan aku kebanyakan teman-teman aku kan way older than me juga. Lebih ke I think udah cukup dijelasin sih di dalam skenario, nggak terlalu ribet sih ya. Udah dijelasin karakter Nana seperti apa dan alhamdulillah aku juga dengan lancar ikutinnya, dibantu juga dengan sutradara. Jadi untuk aku memasuki peran seorang ibu tidak terlalu sulit, nggak terlalu transisi yang nggak berat lah ya. Nggak berat banget sih. Iya, buktinya jutaan fansmu baper kan. Iya kan. Jadi antara Bu Nana sama Dewa, iya apa boleh buat kan komunitasnya terbentuk gitu, pengidola Bu Nana sama Dewa gitu ya. Iya. Kan luar biasa. Nah, it's crazy. Cara megang bayi, lalu interaksimu sama anak, gimana caranya? Aduh, aku sendiri ya, aku termasuk orangnya, aku suka banget anak kecil. Dan aku banyak banget kan sepupu yang umurnya jauh di bawah aku kan, dan aku juga udah punya ponakan. Jadi kayak it's not that hard. I love babies. Aku suka banget sama bayi, apalagi kayak mungkin bayi yang baru lahir aku masih agak nggak berani karena kan masih merah ya, fragile banget kan. Exactly. Cuman ini aku awal-awal gendong junior pun aku awalnya nggak berani, makanya kebanyakan seringnya pakai dummy, pakai boneka di situ kan. Itu kan tinggal dibedong, tinggal dibohongin doang kan. But after that bisa kan? But after that dia udah mulai kata mamanya junior, oh enggak kok lehernya udah kuat, terus itu juga udah mulai tengkurap segala macam, jadi kayak oh ya oke. Udah mulai digendong, udah bisa seu sendiri, terus udah mulai senyum-senyum pengalaman sendiri. Yang luar biasa ya. Oh iya, it's a fun experience. Ada bondingnya nggak?
Oh ya, pastinya. I love Junior. Junior kan nama aslinya kan Fitri kan. Fitri aslinya Aku ya? aku pun di luar set pun aku sering banget kayak gendong-gendong Fitri segala macam karena kan anteng banget ya anaknya ya. Anteng banget. Jadi apalagi kalau kita set di luar sini nih, jadi aku ajak jalan-jalan gitu-gitu. Waktu scene gendong Junior, gimana reaksi fansmu? Reaksi orang-orang terdekat atau reaksi teman-teman yang main? Kalau mama aku ya pas nonton adegan yang aku lahiran terus kayak gendong bayi gitu-gitu, mama kayak mami yang kayak sendiri nggak mau nonton gitu, kayak ih aneh banget liatnya gitu. Ya? Aneh banget liatnya. Soalnya mungkin yang di pemikiran mami kan aku masih anak kecil ya kan. Cuman apa yang aku dapetin dari fans is obviously itulah yang mereka inginkan selama ini kan. Maksudnya dari berawalnya Nana Dewa menikah pun kayak mau punya anak, dan akhirnya setelah ratusan episode apa yang Nana Dewa lewatin akhirnya punya anak. I think it's like ya your wish is my command gitu. Overall udah berapa ratus episode? Officially hari ini kita udah 479. Wow, 479. Yes. Semoga bisa mencapai 500 and lebih ya. And yang paling penting prestasi BHSI tetap konstan. Amin. Acting Zoe juga makin matang dan nanti diberi tantangan apapun di web series atau film nggak ada masalah. Amin. Iya. Menarik Zoe. Oke, hubunganmu sama pemain-pemain dari awal kayak Cinta Brian, Antonio, Kalista, Hana dan lain-lain itu sudah seperti apa sekarang? Oh my god. 479 episode. Oke, mungkin aku nggak bisa go into detail betapa dekatnya aku sama pemain-pemain di sini karena aku sendiri kayak punya connection yang kayak beda-beda gitu loh sama pemain-pemain sendiri. Maksudnya like aku punya special connection dengan Asha, dengan Hana, dengan Ochi. I've known Ochi for like udah beberapa tahun kan. Terus kayak Ochi tuh aku bener-bener kayak dia orangnya kan yang penting hayu gitu kan. Iya. Rame juga. Yes. Jadi kayak Ochi itu tipe orang yang kayak aku mau ajak kayak jam 2 pagi pun Cing jalan yuk, ayo dia orangnya. Gitu ya? Terus Asha tuh kalau misalnya aku lagi ngeluh, aku lagi nangis, padahal Asha tuh umurnya di bawah aku loh, dia seumuran adik aku. Ternyata. Cuman aku tuh kalau misalnya pengen nangis, pengen curhat, pengen sama ini, dia, ya? aku ke Asha. Wow. Tapi kalau misalnya aku butuh opini dari orang yang lebih kayak lebih open minded dan Hana. lebih straightforward, Hana. Go to Hana. Masing-masing itu punya porsi sendiri ya. Oh iya, sama pastinya. Ochi ini, sama Asha itu, sama ini, sama. Kalau kamu butuh pendengar yang baik, itu Ochi. Dia hanya bisa mendengar. Dia akan komen. She won't say anything. Oh. She's a great listener. Okay. Asha, dia akan kayak peluk-peluk kamu, iya sabar ya. Oh my god, I understand how you feel gitu-gitu. Terus dia juga bisa hibur. Asha itu penghibur. Penghibur ya. Penghibur. Kalau Hana terus Hana itu kalau kata aku sih mama yang bijak ya. Mama yang bijak ya. Mama yang bijak. Luar biasa ya. Mama Asha sendiri pun kalau misalnya curhat-curhat kayak, Syau kalau kamu punya problem kayak ini, ke Hana deh. Beneran, and it's true. She really does help. Oke, seneng banget denger. How about the boys? Oh God. Oke, start from Cinta. Alright, Cinta is. Menurut kamu itu kayak gimana? Cinta as a personal? As a person. Oh my god, aku udah setahun kerja bareng sama Cinta. Ya? Iya, aku udah Cinta is definitely one of the best partner aku punya ya. Salah satu best partner kerja yang aku punya. Aku nggak akan mau rubah dia. He's very mature, dia anaknya sangat tenang ya. Betul. He's always very calm with everything. Ya, menyenangkan juga. Iya, tapi sekalinya lagi iseng banget. Keluar He's definitely mungkin karena anak sulung kali ya. Sifat kakaknya tuh nggak akan bisa hilang gitu loh. Apa adiknya banyak lagi ya? Iya, dia punya adik kan banyak. Jadi kayak tetap aja kayak kalau orang ketemu Cinta kayak ih kakak banget sih lo. Banget gitu ya. Gitu, pasti bukan gitu. Kepala. Iya. Gitu ya. Kayak gitu pasti. Pernah ditanyain udah makan itu apa gitu? Dia mah cuek banget. Cuek. tapi kayak gitu, kayak kakak yang cuek gitu loh, Kak. Jadi kayak lo kenapa? Pasti lo belum makan gitu, gitu-gituin. Lo makan dulu sana gitu. Itu kebiasaan yang dilakukan sama ke adik-adiknya. Yes. Iya. Yes. Brotherly love-nya tuh ada banget di dia. And kamu merasa
Jadi merasa secure dong ya. Yes, definitely. Aku berasa jadi kayak aku ngelihat abang aku sendiri. Iya. Bukan berarti aku anggap dia as my brother ya. Aduh, Iya, nanti iya. pada susun lagi. Iya. Enggak. Iya. Me and Cinta are very very good friends. Iya. How about Neo? So karakternya seperti apa secara personal? Neo manusia terbobrok yang pernah aku ketemu. Dia anaknya jahil banget. Jahil banget ya. Apalagi kalau TikTok ya. Aduh. Jogetnya ininya kok gila kan? Tapi itu sih dia cerdas banget. And yang Dia pinter banget. Iya. Kayak kita pun sendiri kayak kalau kita kan di lokasi ya, kalau kita istirahat kan kita kayak udah istirahat malas-malasan. Kalau dia enggak, dia ada aja yang dia lakuin, dan itu ada sangkut pautnya dengan kerjaan gitu loh Kak. He'll do anything, kayak gue punya kerjaan ini nih, kita coba ini bikin ini yuk, coba bikin ini. He'll do anything. Jadi kayak contoh kreatif banget. Yes, dia anak yang sangat kreatif, out of the box, cerdas. He's very smart. Dan satu lagi yang membuat aku salut, nggak minum alkohol, nggak merokok. He doesn't drink. Coca-Cola even nggak ya? Enggak, dia nggak minum soda. Dia very strict diet. Doesn't drink, doesn't smoke. Ya itu yang aku salut waktu ngobrol sama dia itu. Oh ya, really kamu bisa? Iya. Bisa. And dan menyenangkan. Family person banget. Family person betul. Iya sih kalau kita ngelihat dia di Instagramnya sama his sister gitu. Yes. Luar biasa ya. Dia sangat dekat dengan kakak-kakaknya. Iya. Dia walaupun jatuhnya kan dia anak rantau juga kan. Maksudnya kan all his family is in Bali. Jadi kayak dia mengejar karirnya di Jakarta pun tapi masih family person and he truly loves his family, itu sangat kelihatan banget. He told me suatu ketika tiba-tiba papanya datang melihat ada siapa. Jadi mengejutkan, tapi ya karena nggak ada siapa-siapa, ya dia santai aja. Iya. And oke sih, positif. Aku ngeliat pemain-pemain BASI itu baik-baik. Oh iya, selain Cinta and Neo, masih banyak kan yang lagi masih ada Kevin, Mahdi. Oh iya, Mahdi dong, aku pernah ngomong. Tapi dia juga anak yang sangat pintar, tau gak sih? Iya. Ada aja yang diomongin kayak cerdas juga ya loh gitu. Pasti kita gitu. Dia jarang banget ngomong, dia kebanyakan, pokoknya kalau kita lihat dia tuh anaknya tuh kerjaannya tuh bercanda mulu. Iya. Cuma kalau misalnya kita ajak serius, dia anak yang sangat pintar. He's very down to earth. He's very kayak ya, tapi kalau menurut gue gini sih gitu. He's a very opinionated person. Dan dia juga kayak Cinta loh, dia anak sulung. Yes. Iya, anak sulung. Dan dia punya adik cewek semua. Betul. Waktu itu aku pernah nanya, adikmu boleh pacaran? Ya boleh, tapi ya harus ini, kayak abangnya kan bisa menjaga nama baik. Yes. Iya. Menyenangkan. Oke. What do you think about Bang Maruli Ara? Oh my god, Opa. Aduh, Opa, what can I say about Opa? Opa, I think aku tuh awal-awal ketemu Opa tuh, Opa itu terkenal sebagai sutradara yang sangat galak gitu. Sangat galak. Itu nggak asing lagi. Betul. Semua orang tahu. Aku awalnya tuh aku tahu, siapa sih yang nggak tahu ya, Opa Maruli Ara. Aku jauh sebelum judul ini aku udah tahu Opa. Cuma sekedar tahu. Abis itu aku sempet ditawarin, kamu mau ketemu nggak sama Opa gitu. Nggak mau. Aku tolak belak-belakan, nggak mau. Dia serem. Sampai akhirnya aku beneran dipaksa. Aku ketemu sama Opa. Judul ini deh. Bener-bener unbelievable ya. Iya, unbelievable. Langsung cocok mungkin gini kali ya. Aku sama Opa tuh sama-sama Capricorn. Jadi nyambung ya. Bener-bener kayak mirroring. I don't know. Sama-sama tahu, sama-sama mengerti. I think so. Kayak I love Opa. Opa sudah mengajarkan aku. Mungkin karena aku termasuk orangnya yang aku, ya namanya juga umur segini, aku pengen belajar gitu loh Kak. Aku pengen belajar dan alhamdulillah aku ditemukan sama Opa yang suka mengajarkan. Oke. Jadi klop dong ya. Klop. Yang satu sangat haus akan ilmu, yang satu bisa ngasih. Klop itu. Yes. Iya, dan hasilnya kan nyata ya. Bahwa BASI konstan di 10 besar selalu setahun. Itu nggak akan mungkin terjadi tanpa dukungan Opa. Dan apalagi teman lawan mainmu itu kebanyakan masih muda-muda loh ya. Di zaman di awal-awalnya gitu. Ini project bener-bener pertaruhan ya. Iya. Sangat menyenangkan sekali ya. Oke.
Zoe itu kan punya adik ya? Ya. Main ini juga kan ya? Yes, tapi dia lagi kayak lebih ke fokus ke pendidikan sih. Cuman sekarang ya dia lagi mulai syuting lagi. Namanya siapa ya? Laura Ya. Itu banyak yang suka minta dong sekali sama dia loh. Ayo kapan-kapan kita berdua deh. Menarik gitu. Sisters. Iya, sisters. Pasti ya. ada aja yang kita omongin. Dia masih sekolah? Enggak, lagi tengah-tengah kuliah sekarang. Lagi tengah-tengah di mana kuliahnya? Semester 3. Tengah-tengah. Zoe, dengan segala pencapaian tadi 2021, pengalaman yang kamu alami, itu membuat kamu jadi jadi pelajaran hidup ya. Kira-kira target di 2022 ini kira-kira apa? Pengen yang kamu lakukan 2022 ini apa? Honestly aku nggak terlalu banyak target ya di 2022 ini. Honestly aku kayak pengen fokus ke fisik sama mental aku aja sih Kak. Karena aku lumayan ya, aku tahun 2021 jujur aja aku lumayan agak sakit-sakitan ya. Pernah kalau nggak salah COVID pernah ya? Aku pernah kena COVID. Ya. Aku awal tahun pernah kena COVID. Iya. Aku juga sering. Aku kan kebetulan punya asam lambung, emah. Terus aku juga punya darah rendah dan itu sering banget kumat di lokasi. Terus ketika kamu kambuh gitu, apa yang kamu lakukan? And itu harus takes time untuk istirahat. Oh iya, aku drop. Nggak boleh capek, aku kan? Dropnya itu pelan, cuman sekalinya drop lama gitu loh Kak. Untuk recovery-nya? Yes. Jadi I think 2022 aku lebih fokus ke kesehatan aku, kesehatan mental itu juga sangat penting. Paling itu satu aja sih tujuan aku. Insya Allah tahun ini aku pengen ngincer kuliah sih. Pengen ngincer kuliah? Yes. What kind of kuliah yang ini? Jurusan apa kira-kira? Yang ada dalam I don't know. I have so ya? many in mind. Aku kayak harus lihat-lihat dulu sih. Okay. Aku sama sih kayak adik aku juga sama dia kayak kemana ya. Terus setelah di searching, dicoba-coba, terus belajar yang nyaman, ya udah dia kan pelongnya hukum ya? Kalau aku kan masih coba-coba sana sini. Zoe, kira-kira ada nggak 5 hal yang publik itu belum tahu seorang Zoe itu seperti apa? Aku aslinya sangat bawel. Bawel ya? Aku aslinya sangat sensitif. Aku sangat manja. Manjanya tuh bukan manja kayak aku clingy banget. Aku kemana-mana nggak bisa sendiri. Harus sama mama ya? Siapapun. Harus ada yang nemenin? Harus ada yang nemenin. Abang aku, adik aku, asisten aku, anyone. Nggak harus mama aku. Jadi kayak aku syuting pun aku nggak bisa sendiri, nggak bisa Kak. Walaupun di ujung-ujungnya kayak kan kamu di lokasi juga ketemu teman-teman, terus kan banyak banget kok yang bakal bantuin, nggak? Aku harus ada yang temenin. Gitu. Sesuai ada mbaknya. Yes. Untungnya. Ini mbak yang kemarin kan? Oh iya, ini Kak Mega, iya. Asisten aku. Kemarin pakai kerudung nggak sih? Enggak. Baru ya? Oke, seneng ya. Kalian udah bekerja sama berapa lama? Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun ya. Semoga tahun. Ini ya, semoga makin pengertian semoga makin baik. Awet. Zoe, menurut aku berharap kesehatanmu yang itu makin membaik. Amin. Cara recovery-nya juga makin cepat. Amin. Olahraga masih bisa nggak sih, Zoe? Jadi kebetulan mungkin karena aku sudah mulai capek dengan badan aku yang sering ngedrop gini, aku akhirnya akhir tahun lalu aku memutuskan untuk rajin nge-gym. Oke. Jadi aku lumayan sekarang udah lagi konsisten nge-gym. Walaupun aku nggak bisa terlalu sering karena aku nggak mau kayak kecapean gara-gara syuting juga kan. Jadi kayak going to the gym is like something I do on the weekends gitu-gitu. Atau nggak kalau misalnya atau nggak kalau misalnya sehari aku kayak sini nggak terlalu banyak, aku paksain nge-gym karena alhamdulillah setelah itu aku kerasa banget sih aku jauh mendingan. Terus kalau misalnya aku stres ya pelarian aku ke gym gitu. Zoe, ngomongin soal stres, sebetulnya apa sih yang bisa membuat kamu stres itu? Kamu kayaknya orangnya kayaknya bisa ngelewatin semua itu. Wow, kelihatannya ya. Oh my god. Aduh. Apa sih sebenarnya? Apa ya? Mungkin aku jadi sering-sering berdoa. Aku ingat mama. Aku ingat apa yang aku udah lewatin selama ini. Jadi kayak ujian seberat apapun pasti ada pelajaran di balik itu. Betul sih. Kalau jenuh sih pasti ada ya, pasti ada banget. Iya. Jadi dalam satu project lebih dari setahun itu kan pasti jenuh. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan itu? Maybe I think some stuff that I do adalah kayaknya aku lebih kalau malam tuh
Aku lebih bener-bener me time gitu kan. Aku lebih kayak menjaga diri aku, merawat diri aku. Kayak I truly love myself even more. I try to. Atau enggak, maybe during the weekends aku kayak bener-bener lupain semua tentang syuting. Kalau misalnya lagi libur ya, aku lupain tentang syuting. Aku spend time sama keluarga. Atau enggak, aku lagi sering banget liburan sama teman-teman aku. Jadi kayak kita pernah tuh, kita lagi sering libur. Alhamdulillah kita konsisten libur setiap hari Minggu kan. Setiap hari Minggu, iya. Yes, setiap hari Minggu, dan kita ke Bali Ke Bali ya. Iya, hari dalam Minggu. waktu berarti Senin udah balik lagi. Udah, jadi kita berangkat kayak Minggu subuh first flight, and then habis itu kita first flight hari Senin, terus habis itu dari bandara kita langsung ke lokasi. Sini. Tapi itu salah satu cara untuk membuat mau nggak mau dan awalnya tuh kita pikir enggak, kita bakal capek banget, kita bakal capek. Ternyata It's bisa. crazy. Setelah dilakuin sekali ketagihan. Jadi kayak enggak, we did it. Emang we did it. Jadi kayak sekarang jadi ini, insya Allah hari Minggu aku juga pengen ke Bali lagi. Aku Asya, Hana. Oke, menyenangkan sekali ya punya teman-teman yang seru ya. Oh ya, hayu gitu. Zoe, perbincangan yang sangat menyenangkan. Aku sih berharap kamu makin sehat lah ya. Yes, amin. And BHSI juga konstan, ratingnya makin naik. Amin. And secara fisik dan mental kamu juga makin matang ya. Amin. Thank you banget ya. Thank you ya Kak. Sampai ketemu lagi.